Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Nah, Bapak sekalian, kali ini kita akan belajar masalah nutrisi tubuh yang ada di bab 4, yaitu nutrisi tubuh itu apa? Nutrisi tubuh itu berguna untuk sebagai energi, sebagai pertumbuhan, sebagai alat untuk perkembangan, dan sebagai sarana untuk perbaikan tubuh. Di sini ada 6 jenis nutrisi, di antaranya karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Jadi pertanyaan adalah nutrisi apa yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak? Yang pasti dilihat di sini yang besar-besar ini yang banyak ya, karbohidrat, lemak, protein, dan air. Terus nutrisi apa yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit? Nah, ini vitamin dan mineral. Tapi walaupun sedikit, dia tetap dibutuhkan. Makanan apa yang harus diolah lebih dahulu? Makanan apa yang harus langsung dapat diserap oleh tubuh? Yang pasti karbohidrat, lemak, dan protein yang besar tiga ini harus diolah dulu, sedangkan yang tiga ini langsung diserap oleh tubuh. Untuk itu kita saksikan video berikutnya untuk menerangkan tentang karbohidrat, lemak, dan protein. Setiap molekul karbohidrat terbuat dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. Terdapat 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati, dan serat. Gula disebut karbohidrat sederhana. Contoh makanan yang mengandung gula antara lain buah-buahan, madu, dan susu. 2 jenis karbohidrat lainnya, yaitu pati dan serat, disebut karbohidrat kompleks. Pati ditemukan dalam umbi-umbian, seperti dan makanan yang terbuat dari biji-bijian. Serat, seperti selulosa, ditemukan di dinding sel tumbuhan. Makanan seperti roti gandum atau sereal, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan merupakan sumber serat yang baik. Serat tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan makanan manusia, sehingga dikeluarkan sebagai feses. Dengan demikian, serat bukan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Konsumsi karbohidrat terlalu berlebihan dapat menyebabkan penyakit gula atau diabetes. Menurut WHO, 246 juta orang di dunia mengidap diabetes. Jumlah ini menunjukkan hampir 6% dari populasi orang dewasa di dunia. Karena jumlahnya yang besar ini, maka diabetes disebut sebagai the silent epidemic. Penyebab utama peningkatan kejadian diabetes adalah gaya hidup. Olahraga teratur dan pengaturan pola makan dapat mengurangi atau menunda timbulnya diabetes lebih dari 50%. Untuk mengetahui kadar gula darah dalam tubuh, kita dapat menggunakan alat pengukur kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah normal berkisar antara 60 sampai 100 mg per desiliter saat dalam kondisi tidak makan. Jika setelah makan, kadar maksimal kurang dari 140 mg per desiliter. Lemak atau lipid diperlukan tubuh karena menyediakan energi sebesar 9,3 kilokalori per gram, melarutkan vitamin A, D, E, dan K, serta menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Selama proses pencernaan, lemak dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu asam lemak dan gliserol. Lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Kelebihan energi dari makanan yang kita makan akan diubah menjadi lemak dan disimpan untuk digunakan di lain waktu. Berdasarkan struktur kimianya, dikenal lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh biasanya cair pada suhu kamar.
Minyak nabati serta lemak yang ditemukan dalam biji adalah lemak tak jenuh. Lemak jenuh biasanya padat pada suhu kamar, ditemukan dalam daging, susu, keju, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Lemak jenuh yang berlebih dapat meningkatkan kolesterol darah yang dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Protein dibutuhkan sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, membuat enzim dan hormon, dan membentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Protein merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Asam amino terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang belerang. Protein yang kita makan dapat berasal dari hewan atau yang disebut protein hewani, dan dari tumbuhan atau yang disebut protein nabati. Bahan makanan yang mengandung protein hewani antara lain daging, ikan, telur, susu, dan keju. Bahan makanan yang mengandung protein nabati adalah kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Kacang kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu merupakan salah satu sumber protein yang baik. Selanjutnya vitamin dibutuhkan eh, vitamin itu oleh tubuh. Di sini vitamin dibagi dua, yaitu yang larut dalam air yaitu vitamin B dan C, dan yang larut dalam lemak yaitu A, D, E, dan K. Khusus vitamin D terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari karena tubuh punya provitamin D. Di sini untuk mineral, mineral di sini ada 14 jenis yang dibutuhkan tubuh. Di sini contohnya adalah kalsium, fosfor, kalium, natrium, besi, iodium, dan zinc. Untuk apa? Untuk pembangunan sel, gunanya mineral untuk membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen, pembentukan dan pemeliharaan tulang. Untuk air ini, air itu apa? Air itu pelarut nutrisi. Untuk aktivitas sel tubuh juga butuh air. Diperkirakan antara 60-80% sel tubuh adalah air. Ya, dia keluar air itu ketika kita bernapas, berkeringat, buang air besar dan kecil. Makanya kita harus menggantinya dengan minum 2 liter air atau 8 gelas sehari. Di sini termasuk ada yang tidak dalam bentuk air ya. Misalnya buah-buahan juga mengandung air juga. Jadi totalnya segini. Jadi untuk apa? Untuk pembentukan sel dan untuk cairan tubuh, air juga sebagai pengatur suhu tubuh, pelarut zat gizi dan membantu proses pencernaan, pelumas, media transportasi dan pengeluaran zat sisa metabolisme. Selanjutnya ada tugas dalam materi ini yaitu sebutkan 2 pola hidup sehat untuk mencegah penyakit obesitas. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.